Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas persiapan buat PAS ya, kekongruennya dan kesebangunan untuk kelas 9. Oke. Di sini soal yang pertama, perhatikan gambar ya. Jadi di sini ada gambarnya yaitu sebuah seperti rumah ya. Jadi kalau kekongruen itu kalian lihat kotak ini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 4 ya. Pakai dulu 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata enggak ya ini. Ini tentu tidak. Ini 3 tidak. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 4. Terakhir kita lihat lagi 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Wah, yang benar ini yang A ya. Sesuai ya. Jadi oke, kita lanjut lagi. Diketahui dua segitiga yang kongruen sebagai berikut. Nah, GI ini ya, GI ini sebenarnya kalau kongruen itu sama dengan si FD ya. Berarti kita harus mencari FD-nya terlebih dahulu. Karena ini segitiga, maka kita bisa menggunakan Pitagoras. Untuk sisi miring ya, maka FD kuadrat sama dengan ya FE kuadrat ditambah dengan ED kuadrat ya. FE-nya itu adalah 12 kuadrat ditambah dengan ED-nya 5 kuadrat, maka 144 ya ditambah dengan 25. Maka si FD kuadratnya ya itu adalah 169. Jadi FD-nya itu adalah akar dari 169. Akar dari 169 itu adalah 13 ya. Maka GI sama dengan FD. Jadi GI-nya sama dengan FD-nya kita ganti jadi 13 ya. Maka si GI-nya ini adalah 13. Seperti itu kalau kongruen ya. Kalau kongruen berarti sama. Maka kalau misalnya ditanya GH-nya ya GH-nya tentu 5 ya. Si HI-nya ya tentu 12 seperti itu ya. Jadi kita hanya cari satu doang yang sama. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk nomor 3. Di sini perhatikan dua segitiga yang kongruen berikut. Diketahui panjang A-nya ya. A kecil ya, ternyata A kecilnya ini adalah 4. B-nya itu 10. R-nya itu adalah 12. Keliling PQR ya, keliling PQR, maka PQR ya udah kalau misalkan karena di sini adalah B sama dengan Q ya, maka B-nya itu adalah 10 sama dengan Q, maka Q-nya ini adalah 10. P-nya sama dengan A ya, maka P-nya ini adalah 4. Nah, karena dia keliling, kalau keliling itu kan tinggal jumlahkan saja sisi-sisinya ya. Kalau keliling maka 10 ditambah dengan 4 ditambah dengan 12, maka 14 ditambah dengan 12 itu adalah 26. Nah, seperti itu. Kalau dia keliling yang kongruen. Mudah bukan ya? Kita lanjut lagi. Perhatikan gambar persegi panjang PQR berikut. Nah, nilai X adalah nilai X ini di sini ya. Kalau nilai X ini misalkan PSQ. Nah, di sini misalkan PSQ itu sudut dari PSQ itu sama aja kayak sudut RQS. Sudut RQS. Jadi yang di tengah-tengah ini adalah yang sudutnya ya. Nah, kalau sudut 90 derajat ya, sudut 90 derajat ya. Ini kan seperti ini ya, sudut 90 derajat. Maka kalau dia biar 90 derajat untuk sudut RQS-nya ya, maka tinggal kalian tambahkan 90 derajat dikurang 20 ya, sama dengan 70. Ini untuk sudut RQS sama dengan 70 derajat. Maka di sini 70 derajat. Karena PSQ-nya itu sama dengan RQS ya, maka sudut PSQ-nya ini sama dengan 70 derajat. Maka PSQ kan nih PSQ ya, PSQ itu
ini kan S ya, maka ini X nya, jadi adalah 70 derajat seperti itu ya. Ini kan PSQ ini adalah X nya ya, PSQ itu adalah X nya. Kita lanjut lagi, perhatikan gambar trapesium sama kaki atau PSTU nya ya berikut. Banyak pasangan segitiga yang kongruen. Oke, segitiga yang kongruen 1, 2, 3 sama 4 ya. Habis itu 5 sama 6 ya, berarti 6 pasang seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi ya, biar nggak salah paham, kita lihat. Oke, kita lihat nih, 1, 2 ya, kongruen. Oke, 1, 2, kita hapus lebih dahulu. Itu berarti satu pasang ya, kan satu pasang itu 2 ya, itu pasang. Selanjutnya 1, 2. Oke, jadi 2 pasang. Lanjut lagi, kita udah ketemu 2 pasang ya. Ini bisa dibuat selanjutnya 2 pasang, 1, ini juga 2 ya, berarti 3 pasang ya. Kita hapus lagi, kita udah tahu 3 pasang. Ini ya, 4 pasang ya, ini 4 pasang, maaf, 4 pasang, 4 pasang. Oke, 4 pasang berarti hampir banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, benar adalah 5 pasang ya, maaf, ada sedikit kesalahan ya, yang benar adalah 5 pasang. Oke, kita lanjut lagi ya. Diketahui berapa ukuran sisi segitiga. A-nya ini adalah 2, B-nya 3, dan C-nya 10. A-nya 8, B-nya 15, C-nya 17. A-nya 2, B-nya 4, C-nya 16. A-nya 9, B-nya 12, dan C-nya adalah 15 cm. Ukuran yang dapat membentuk sebuah segitiga ditunjukkan oleh nomor. Oke, kalau segitiga ya, kita akan coba ya segitiga, kita buat ya. Berarti kalau di sini 10 ya, 2 kuadrat tambah 3 kuadrat itu kan 4. Ini untuk yang titik 1 ya, 4 tambah 9 itu harusnya 15. Ini bukan ya, 64 ditambah dengan 225 sama dengan 9 ya, 8, 289. Kalau 17 kali 17 itu berapa ya? 9, 4, 7 kali 1, 7, tambah 4, 11. 7, 1. Oke, ini benar ya. Yang ini benar bahwa 289 ya. Ini kan misalkan A-nya A kuadrat plus B kuadrat ya, sama dengan 289. Tapi kan kalau C-nya, maka akar dari 289 itu kan C-nya itu 17, maka benar ya. Sekarang yang 3. A-nya itu 2, B-nya 4. Maka 2 kuadrat tambah 4 kuadrat, 4 tambah 16. Bukan ya, bukan 20, bukan 16. Nah, berarti 2 sama 4 nih, udah ketebak ya. Seperti itu. Misalkan kalian lihat ya, 81 ditambah 144 tambah 144. Ini 81, oke. 5, 12 di sini 1, 2 ya kan, 5 itu adalah 15. Ya, benar ya. D jawabannya. Oke, kita lanjut lagi. Perhatikan diketahui sisi AB bersesuaian dengan sisi CD. Ya, sisi AB ini bersesuaian dengan CD. Oke, kita udah ketemu nih, gampang nih, BO berarti sama DO. Jadi kalau ditanya adalah
pernyataan berikut yang benar. Kalau dari sisi AO ya, sisi AO ini sama aja kayak sisi CO ya. Kita lihat sisi CO seperti itu. Kalau BO sama BDO aja sama, maka AO sama CO seperti itu. Ya, kalau dia kongruen. Kita lanjut lagi. Perhatikan gambar berikut. Diketahui segitiga ABE dan segitiga ADE ya. ABE, oke, ketemu. Sebangun dengan segitiga ADE. ADE, oke. Besar sudut D. Besar sudut D. Yang ini berarti ya. Sudut D. Oke, ini ketahuan ya. Maka kalau di sini 65, kalau dia ke sini 90 kan berarti 90 kurang 65. Ini untuk yang pertama ya. Ini untuk yang di sini nih. Merah ini. Jadi 90 derajat kurang 65 derajat adalah 25 derajat. Maka di sini 25 derajat. Nah, kalau segitiga ya. Segitiga berarti gampang nih. 35 tambah 90 ya. 35 tambah 25 derajat. Kan yang dicari adalah sudut D ya. Maka sudut D ini ya sama dengan segitiga itu adalah 180 derajat, banyak sudutnya ya. Jadi kalau misalkan segi 4 360, kalau segitiga 180 dikurang dengan 35 derajat ya. 35 derajat dikurang dengan 25 derajat dikurang dengan 65 derajat, maka hasilnya berapa? 180 derajat dikurang dengan 35 tambah 25 itu 60 ya, 60 dikurang 65. Oke. Maka 180 dikurang ini kan 60 ya. Maka 125. Jadi 180 derajat kurang 125 itu adalah 45 ya. Apa benar ya? Ntar kita cek lagi ya. 45 benar, 90 35 55 ya. Ini harusnya 55 derajat nih. Ya, 55 derajat. Ini kan 90. Iya. Artinya 90. Ini X 35, 90 tambah 35 adalah 125. Iya benar, harusnya 55 ya. Ini kita jawab sendiri, si C nya ini adalah 55 derajat. Oke, kita udah dapat nih ya, bahwa ini 55 derajat seperti itu. Misalnya kita coba lagi, ini adalah 65, berarti di sini adalah sama aja ya, 50 sama juga 55. Oke, kita buat lagi, jawabannya adalah E, 55 derajat seperti itu. Diketahui segitiga HIJ dan KLM ya, segitiga HIJ sama segitiga KLM. Panjang sisi pada segitiga HIJ adalah, oke, ini 13 ya, sisi miring 10 sama 7. Panjang sisi segitiga KLM yaitu nanti di sini 32,5, ini 25, ini 17,5. Perbandingan panjang sisi segitiga HIJ dan segitiga KLM adalah
Oke, kalau panjang perbandingan ya, maka bisa kita buat 10 per 25 ya, sama dengan 13 per 32,5. Seperti ini, kalau perbandingan ya. Oke, kita akan mencoba salah satunya aja ya. 10 sama 5, ini bisa dibagi dengan 2 ya, keduanya. Ini bisa dibagi dengan 2, ini juga bisa dibagi dengan 2. Jadi 5 bisa dibagi dengan 2 lagi 5 ya, maaf. Berarti hasilnya adalah 2 per 5 ya. Oke, berarti perbandingannya 2 per 5, atau bisa kita balik 5 per 2, seperti itu ya. Jadi kalau ada seperti ini juga bisa kalian coba. 15 kali dengan 5 itu hasilnya pasti 32,5. Nah, misalkan ya, 13 dikali dengan 5 per 2. 13 dikali dengan 5 itu hasilnya adalah 15, di sini 1, 45 per 2. Nanti hasilnya adalah kayaknya ada kesalahan. Oke, kemungkinan sampai di sini. Ini nggak usah ya. Kemungkinan hanya 2 per 5. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Nah, perhatikan gambar bangun berikut. Perhatikan panjang IJ. IJ ini sama KJ ini adalah 2 berbanding 3. Berarti kalau di sini 2, maka I ke K itu adalah 5 ya. I ke K itu adalah 5. Jika panjang HI itu adalah 3 dan IJ adalah 4 ya. IJ adalah 4. Maka panjang JL. Oke, panjang JL. Sini ya. Oke, perbandingannya adalah 2 berbanding 3. Oke, kita akan mencari si HJ-nya dulu nih. Kan tadi 3, 4. Berarti kalau mencari sisi miring ya, HJ kuadrat sama dengan HI kuadrat ditambah dengan IJ kuadrat. HI-nya tadi adalah 3 ya, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan HJ-nya jadi akar 9 plus 16. Jadi HJ sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi HJ-nya itu adalah 5. Karena adalah perbandingannya 2 per 3 ya, kita kalikan dengan 5. Ini sama dengan 10. Oke, maaf, ini ada kesalahan ya. Ini seharusnya kalau misalkan perbandingannya itu adalah 2 per 3, kalau untuk mencari misalkan sisi yang bagian terbesarnya ya, ini kan sisi terbesarnya adalah si KJ, maka segitiga ini adalah sisi terbesarnya ya. Tinggal kalian balik, perbandingan ini kan 2 per 3, maka di sini akan menjadi 3 per 2 ya. Jadi dibalik ya. Tidak sebuah kesalahan, maaf. 3 dikali dengan 5 per 2. Jadi 15 per 2 sama dengan 7,5. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi sama nanti. Oke, diketahui PRT dan QRS itu sebangun ya. Jika PR, PT, SR berturutan. Oke, PR-nya itu adalah ini ya, dari sini ke sini adalah 5. PT-nya itu adalah 3 dan SR-nya itu adalah 10. Maka segitiga QRS itu adalah berapa? Oke, karena ini ya, ini adalah sebangun, maka bisa kita buat nih. Yang ini ya, yang T ini kalau kita balikan nih,
maka berarti 10-nya di sini ya. 10-nya di sini dan si 3-nya berada di bawah ya. Oke. Dan yang ini adalah 5. Masa 5 kecil ya? Ini jadi sebuah pertanyaan nih. Kenapa 5 kecil ya? Tapi tidak apa-apa. Kalau lihat seperti ini maka setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya berapa? Alasnya 3 dikali dengan tingginya itu adalah 10 ya. Tingginya 10. Coret-coret ini 5 sama dengan 15, tapi tidak ada ya. Oke, kalau begitu kita lihat lagi nih caranya. Kalau tingginya itu adalah 10, sebenarnya ini adalah sisi miring ya. Pikirnya seperti itu. Jadi kita coba lagi, setengah dikali alasnya itu adalah sisi yang paling kecil. 3 dikali dengan 5. Jadi 1/2 dikali dengan 15. Jadi jawabannya adalah 7,5 ya. Seperti itu. Jadi sisi miring ini sebenarnya udah sisi miring ya. Sisi miring itu dalam segitiga pasti yang terpanjang ya. Pasti yang terpanjang. Selanjutnya apa? Kalau udah seperti itu, jadi sisi miring ya. Yang kedua, yang pertama itu sisi miring, yang kedua ya, ini paling panjang ya. Tinggi baru alasnya seperti itu. Ini adalah urutan dalam segitiga. Jadi kita nggak usah memperhatikan gambar, cukup dari soalnya saja. Itu udah trik ya. Kalau ini emang sengaja dibuat salah. Kenapa? Itu adalah untuk membuktikan agar kita tahu urutan ini ya. Seperti itu. Jadi bukan dimaksud salahin, tetapi agar kita lebih berpikir. Ini kenapa sisi, ya, sini sisi. Oke, kita lanjut lagi. Perhatikan gambar berikut. Diketahui EG-nya ya. EG-nya ini adalah 4. FG-nya itu adalah 2. HI-nya, HI itu dari A ke I-nya itu adalah 5. Nah, panjang GI. Panjang GI ya. Maka dari sini segitiga EG berbanding dengan ya segitiga sisi kecil dengan segitiga sisi besar. Berarti EG dengan EI per EI sama dengan FG yang kecil ya, yang kecil dengan yang kecil yang di atas, yang besar dengan yang besar yang di bawah. HI. EG-nya berapa? EG-nya ini kan kita sebut aja GI-nya ini adalah X ya. Berarti kalau untuk EI berarti 4 ditambah X ya. Berarti EI-nya itu 4 ditambah dengan X. EG-nya berapa? Tadi 4 ya. EI-nya 4. EI-nya 4 plus X. FG-nya itu adalah 2/5. Nah, sekarang kita kali silang. 5 dikali dengan 4 sama dengan 2 dikali dengan 4 plus X. Ini kita ganti titik aja ya perkalian di sini sekarang. 5 kali 4 itu 20 sama dengan ini titik ya. Kita ganti kalau kali titik. 2 dikali 4 8 ditambah dengan 2X. Maka 20 dikurang 8 sama dengan 2X. 20 dikurang 8 itu 12. 2X. Jadi 12 dibagi 6 dibagi 2 ya. Sama dengan X, maka hasilnya 6. Ini baru ketemu X-nya. Sekarang kita lanjut lagi. EI itu sama EI lagi. Bukan EI, GI. GI-nya udah ketahuan ya. Maka si X ini adalah 6. Berarti kalau misalkan pertanyaan lanjutannya ya. Pertanyaan lanjutannya itu adalah berapakah panjang dari EI? EI-nya tambah, berarti 6 tambah 4 itu adalah 10. Itu tambahan saja ya. Oke, kita lanjut lagi. Tinggi tiang listrik ya, tinggi jainal, tinggi tiang listrik, ini tiang listrik. Tinggi jainal ya, tinggi jainal dan panjang bayangan jainal berturut-turut adalah 8 meter. Ujung bayangan tiang listrik berhimpitan dengan ujung bayangan jainal. Oke, jarak jainal sama tiang listrik seperti itu. Oke. Kalau dilihat dari soalnya ya,
tinggi tiang listrik, panjang jenel, dan bayangan jenel berturut-turut. Maka tiang listriknya ini adalah 8 meter. Jenel ini, misalnya jenelnya ini di sini ya. Karena kan bayangan ini adalah sama, maka ininya bakal sama ya. Misalkan bayangannya itu adalah tadi tinggi jenelnya itu dulu ya. Tinggi jenelnya ini adalah 1,6. Ujung bayangan tiang listrik sama bayangan jenel berhimpitan. Oke, ini bayangannya misalkan ini. Ini adalah bayangannya. Ini bayangannya berhimpitan. Berarti seperti ini. Jadinya. Tinggi jenelnya itu kan 1,6 ya. Kita buat di sini deh, biar nggak ngalangin. 1,6. Yang ditanyakan adalah panjang bayangan jenelnya tadi di sini adalah 3 meter. Oke, kita dapat nih caranya. Berapakah jarak yang ini ya? Berarti ini adalah X. Jadi biasa segitiga kecil per 1,6 lagi per sisi panjangnya ya. Per sisi panjangnya itu adalah karena 3 plus X ya, ini kan kalau sisi panjangnya berarti 3 tambah X ya, sama dengan 1,6 per 8. Setelah itu dikali silang, 8 dikali dengan 3 sama dengan 1,6 dikali dengan 3 plus X, jadi 24 sama dengan 1,6 dikali dengan 3 ya, 1,6 dikali dengan 3, 18, di sini 1, 3 dikali dengan 1, itu 3 ditambah 1, 4. Jadi 4,8 ditambah dengan 1,6 X ya, ini dikali seperti ini. Jadi 24 dikurang 4,8 sama dengan 1,6 X. Setelah itu 24 dikurang 8, itu hasilnya 19,2 sama dengan 1,6 X, atau kalau kita bisa buat 1,2 dibagi dengan 16, di sini 1, 16, di sini 3, di sini 2, maka 12 ya. Jadi hasilnya adalah 12. Karena dia komanya 1 di belakangnya sama ya, maka kita bisa tulis 12 seperti itu. Kita lanjut lagi. Lampu di puncak mercusuar mencoroti sebuah perahu di permukaan laut pada saat yang sama. Lampu tersebut juga menyoroti puncak tiang. Oke, sama seperti tadi ya, lampu di puncak mercusuar kan seperti ini, mercusuar ya, menyoroti sebuah perahu di permukaan laut. Oke, ini berarti sinarnya ceritanya ya, BM gitu ya. Pada saat yang sama, lampu tersebut juga menyoroti puncak sebuah tiang yang berjarak 12 meter. Berarti di sini 12 meter ya, 12 meter dari mercusuar. Jika panjang mercusuar dan tiang tersebut adalah, terlalu nih, ini ada kesalahan kayaknya. Coba kita hitung terlebih dahulu. Jika tinggi mercusuar itu 15 meter dan suar dengan si tiangnya. Jadi nanti kita cari adalah yang ini perahu misalkan ya, yang ininya nih. Jarak dari sini ke sini adalah berapa gitu ya. Ini kan 12 ditambah dengan X. Oke. Maka X per 12 plus X sama dengan ya 7 per 15. Nah, seperti ini ya. Jadi 15 dikali dengan X atau 15X, 7 dikali dengan 12, maka sama kayak tadi ya, ini kita ulang doang, 84 plus 7X. Jadi 15 dikurang dengan 7X sama dengan 84. 8X sama dengan 84. Oke. 84 dibagi 8, 1. Hasilnya 8 ya, 0, 4 tambahin 0-nya lagi, tambahin 0, 5. Nah, seperti ini. Oke. Maka jawaban yang benar adalah X sama dengan 84 per 8 sama X sama dengan 10,5. Oke, ketemu. Dan
Ini baru sih X-nya ya, 10,5. Karena yang dicari adalah jarak mercusuar dan perahu. Oke, jarak mercusuar dan perahu. Kalau jarak mercusuar dan perahu berarti tinggal ditambahkan. Kalau ditambahkan berapa? Berarti kan oke. Berarti 12 ditambah dengan 10,5 karena kan jarak mercusuar ke perahu ya. 12 ditambah 10,5 menjadi 22,5. Nah, seperti ini. Jadi harus benar-benar detail ya ngeliat soalnya. Langsung cepat gantinya. Ruang kamar Agus berbentuk persegi panjang. Ini persegi panjang ya. Dengan panjang dan lebar masing-masing itu adalah 3 panjangnya dan lebarnya adalah 2,25. Ruang kamar Agus masih kosong. Agus ingin meletakkan kasur di dalam kamarnya. Jika kamar Agus, kasur dan kasur Agus sebangun dengan panjang kasurnya itu adalah panjangnya ya. Panjang karena sebangun 2 meter. Maka luas kamar Agus yang masih kosong adalah oke. Pertama-tama kita cari dulu ya. Ini luas kamar LK-nya. Kalau panjang dikali lebarnya ya, itu sama dengan 3 dikali dengan 2,25. Oke, luas LK itu luas kamar ya. LK itu luas kamar. Maka 2,25 dikali dengan 3, 15, 1, 3 kali 3, 6. 6 ya. Oke, berarti karena di belakang koma ada 2, maka 6,65. Nah, karena kan ini perbandingannya tadi adalah sebangun ya, maka kalau misalkan 2 dibanding 3 ya, berarti perbandingannya adalah 2 dibanding dengan 3. Tentu saja kalau untuk mencari lebar tempat tidur ya, itu berarti dikali dengan 2,25 yang punyanya yang si kamar Agusnya ya, lebar kamar Agus. Maka buat mencari lebar tempat tidur ya, LT. Maka 2 dikali 2,25 itu adalah 4,5 dibagi dengan 3. Maka LT. Jadi hasilnya adalah 1,5 sama dengan LT. Nah, ketemu nih. Berarti LT sama dengan P dikali L sama dengan 2 dikali 1,5. Jadi 3 ya. Seperti ini. Nah, sekarang untuk sisa ya. Luas kamar Agus yang masih kosong. Oke, berarti luas kamar berarti sisa aja ya kita tulisnya ya. Ini sisa. Maka 6 atau kita tulisnya LK dikurang dengan LT, maka 6,65 dikurang dengan 3, maka hasilnya adalah 3,65. Apakah ada? Ternyata tidak ada ya. Jawabannya tidak ada. Nah, ini sebentar. Apakah ada yang salah? 3 dikali 2,25 dikali dengan 3. 15, 1, 7, 6. Ketemu nih kesalahan ini. Ternyata ada di sini. Aturan ini 6,75. Berarti di sini ini 75, di sini juga 75. Oke, selesai deh. Ini adalah C-nya. Ini adalah soal terakhir ya untuk kekongruenan dan kesemunan. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.